Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik dan teramat baik bagi setiap kita umat-umatnya, saudara. Dia Allah yang telah rela mengorbankan segalanya dan memelihara kita hari demi hari, bahkan merancangkan rancangan damai sejahtera bagi setiap kita, saudara. Jika Allah yang kita sembah begitu baik dan teramat baik, pernahkah kita bertanya, apa kerinduan Tuhan yang terdalam dari kehidupan kita? Di dalam video ini kita akan belajar kerinduan Tuhan yang terdalam dari kehidupan umat-umatnya. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang dipahami. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel renungan ini? Silakan lihat di layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah topik tentang kerinduan Tuhan yang terdalam dari umat-umatnya. Sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan yang begitu limpahnya, saudara, apakah saudara rindu melakukan apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan saudara? Di dalam video ini kita akan belajar apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya.
hadapan Bapa-Mu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah topik tentang kerinduan Tuhan yang terdalam dari kehidupan umat-umatnya. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan yang begitu limpahnya, apakah saudara rindu melakukan hal yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan saudara? Di dalam video ini, saudara, kita akan belajar apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari kitab Nabi Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai ayat 17. Di mana Tuhan memberi pesan dari Nabi Yeremia kepada umat-umat Israel pada waktu itu. Dan isi dari pesan itu ada dua hal besar, saudara. Di mana ayat pertama sampai ayat yang keempat, Tuhan mau menyampaikan apa yang Dia kenang dari kehidupan umat-umatnya. Apa yang paling Dia rindukan dari kehidupan umat-umatnya. Yang pada saat itu tidak ada lagi pada mereka. Dan kemudian ayat 5 sampai ayat 17 adalah teguran Tuhan terhadap umat-umatnya. Di mana Tuhan sudah menyatakan kebaikannya bagi umat-umatnya, tapi mereka melupakan kebaikan itu sehingga pada akhirnya mereka mengalami penderitaan. Di ayat 5 Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu daripadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku dan mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Jadi Tuhan berkata, apa kecurangan yang ditemukan oleh nenek moyangmu daripadaku, sehingga mereka meninggalkan aku, dan mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka pun akhirnya menjadi sia-sia. Dan Tuhan kemudian berkata, ayat yang ke-6, saudara, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka telah dibawa oleh Tuhan dari tanah Mesir, tetapi mereka melupakan Tuhan. Lebih lagi ayat 7 Tuhan berkata,
Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Jadi Tuhan berkata, engkau telah kukeluarkan dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dari rumah penderitaan, dan membawa engkau ke tanah Kanaan, tanah yang subur, untuk menikmati buahnya. Tapi begitu engkau sampai di tanah Kanaan, engkau tidak lagi bertanya di mana Tuhan. Engkau melupakan aku, kata Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya Tuhan berkata ayat yang ke-12, tertegunlah atas hal ini, hai langit, menggigillah dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Tuhan berkata, tertegunlah hai langit, menggigillah. Kenapa saudara? Karena umatku melakukan kesalahan, di mana mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menampung air. Lalu akhirnya Tuhan berkata, adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Akibat mereka meninggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan berkata, adakah mereka itu anak budak? Tapi kenapa sekarang mereka menjadi rampasan? Tuhan mau menegaskan, akibat mereka meninggalkan aku, mereka telah menderita. Selanjutnya ayat yang ke-15 Tuhan berkata, terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyeringkan suaranya, negerinya dibuat menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Kemudian lebih lagi ayat yang ke-17 saudara, Tuhan berkata, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Jadi kesimpulannya saudara, Tuhan mau menegaskan begini, bahwa Tuhan itu punya rancangan yang baik atas mereka. Tuhan sudah melakukan yang terbaik atas mereka. Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Tuhan menuntun mereka dalam perjalanan mereka. Dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan ingin mereka menikmati tanah Kanaan. Tapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka sendiri melupakan Tuhan, saudara. Dan akhirnya akibat mereka melupakan Tuhan, mereka mengalami penderitaan. Dan Tuhan berkata, bukankah kamu sendiri yang menimpakan itu atas dirimu sendiri? Artinya hal yang bisa kita belajar di sini saudara, bahwa Tuhan itu begitu baik bagi setiap kita umat-umatnya. Tetapi seringkali kita melupakan Tuhan yang begitu baik bagi kita. Dan akibat ketika kita melupakan Tuhan yang begitu baik bagi kita, kesengsaraan dan penderitaan yang akhirnya kita timpakan sendiri atas diri kita, saudara. Apakah saudara pernah melihat anak-anak Tuhan yang begitu diberkati Tuhan dulunya, tetapi setelah mereka diberkati, mereka melupakan Tuhan dan akhirnya mereka mengalami penderitaan. Akhirnya mereka begitu sengsara. Itu yang banyak kali terjadi, saudara. Itu sebabnya, saudara, dengan kita merenungkan ini, biarlah setiap kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan tetap berjalan di jalan Tuhan, dan tetap mengalami kebaikan Tuhan saat ini maupun di masa depan. Kita tetap menikmati kebaikan Tuhan. Kalau selama ini kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, saat ini pun biarlah kita tetap menikmati kebaikannya. Dan ke depan pun tetap kita menikmati kebaikannya. Tidak seperti orang Israel yang dulu mereka menikmati kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dan saat mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka menikmati kebaikan dan tuntunan Tuhan. Tetapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, akhirnya mereka mengalami penderitaan. Dan saudara, yang saya ingin kita belajar dalam video ini dan 2 video selanjutnya adalah apa yang Tuhan kenang dari kehidupan orang Israel. Kalau dikatakan itu yang dia kenang, berarti itu yang paling dia rindukan dari orang-orang Israel atau dari umat-umatnya. Dan itu yang Tuhan inginkan selalu ada dalam kehidupan umatnya. Di ayat yang kedua di sana dikatakan, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat.
Jadi ada yang Tuhan ingat dari kehidupan orang Israel di masa lalu. Ada yang Tuhan kenang dari kehidupan orang Israel di masa lalu. Ada hal yang indah yang Tuhan ingat dari kehidupan mereka. Yang Tuhan mau itu tetap ada pada mereka. Sehingga mereka pun akan tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan hal itu juga yang Tuhan mau ada terus dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap berjalan dalam kehendaknya, dalam rancangannya. Dan menikmati janji-janjinya. Apa yang Tuhan kenang, saudara? Apa yang Tuhan rindukan ada pada umat-umatnya? Sekali lagi, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Apa yang Tuhan ingat dari kehidupan umat-umatnya di masa lalu, yang pada saat itu tidak ada lagi pada mereka, yang sebenarnya dia rindukan pada saat itu dan seterusnya tetap ada pada mereka. Tuhan berkata, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Dia gambarkan kasih pada masa muda dan cinta pada waktu pengantin, untuk menggambarkan kasih yang begitu kuat, saudara. Kita sama-sama tahu ya, bisa membayangkan bagaimana kasih orang muda, kasih sepasang pengantin, saudara. Dan Tuhan gambarkan yang dia mau, yang dia rindukan dari umat-umatnya adalah kasih seperti itu. Kasih yang begitu kuat. Dan dulunya itu ada pada umat-umatnya. Tetapi saat ini tidak ada lagi. Sehingga akhirnya mereka berakhir kepada penderitaan. Artinya, saudara, apa yang paling Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Yang paling Tuhan inginkan adalah kasih yang begitu kuat. Yang Tuhan gambarkan seperti kasih dan cinta seorang pengantin, saudara. Yang begitu kuatnya. Tuhan merindukan kasih yang begitu kuat dari kehidupan kita. Dia sudah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dia sudah menyatakan kasih-Nya bagi umat Israel. Dia bebaskan mereka, Dia tuntun mereka, Dia bawa mereka ke tanah Kanaan. Dan dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan begitu baik. Dia sudah menyatakan kasih-Nya. Dia bebaskan kita dari perbudakan dosa. Dia tuntun kita dalam kehidupan kita. Dan dengar, saudara, Dia juga rancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita di masa depan. Dan yang Dia rindukan dari kehidupan kita saat ini dan seterusnya, saudara, adalah cinta yang kuat. Seberapa kuat saudara mencintai Tuhan? Seberapa dalam saudara mengasihi Tuhan dalam kehidupan saudara? Kalau saudara tanya Tuhan, apa yang Tuhan paling rindukan dari kehidupan saudara? Maka hal yang pertama yang Dia nyatakan di sini, saudara, adalah cinta dan kasih yang begitu kuat dan begitu dalam. Itulah yang pada waktu itu tidak ada lagi pada umat-umatnya Israel. Ketika mereka menikmati tanah Kanaan, segera saja, kata firman Tuhan, mereka melupakan Tuhan dan tidak ada lagi yang bertanya kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dan pada akhirnya mereka berakhir kepada penderitaan. Saya percaya, saudara, setiap kita merindukan, kita mengalami kebaikan Tuhan bukan hanya di masa lalu. Saat ini pun kita tetap mengalami kebaikan Tuhan, dan ke depan pun kita tetap mengalami kebaikan dan tuntunan Tuhan. Bahkan kita rindu rancangan-rancangannya digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan buat cinta dan kasih saudara itu jadi kenangan bagi Tuhan. Tapi biarlah cinta dan kasih kita itu sesuatu yang bisa Tuhan nikmati saat ini dan seterusnya ke depan dalam kehidupan kita. Pada saat itu cinta dan kasih orang Israel itu sudah menjadi kenangan di masa lalu. Tetapi saat ini biarlah setiap kita tetap mencintai dan mengasihi Tuhan dengan cinta dan kasih yang paling kuat, paling dalam yang kita miliki dari kehidupan kita. Karena Dia sudah menyatakan kasih-Nya, saudara. Di akhir video ini, saudara, saya mau menegaskan kepada kita, apakah yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita? Apa hal terdalam yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita? Yaitu cinta kita yang terdalam. Cinta kita yang paling kuat bagi Dia. Seperti cinta pengantin yang begitu dalamnya, yang begitu kuatnya. Tuhan rindukan itu dari kehidupan kita. Saudara, mari kita buktikan. Sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita buktikan cinta kita kepada Dia.
Kalau cintanya sudah Dia nyatakan bagi kita, saudara, kasihnya sudah Dia nyatakan bagi kita, dengan rela mengorbankan segalanya, dengan hari demi hari Dia menuntun kehidupan kita, dengan merancangkan rancangan yang terbaik bagi kita di masa depan. Kasihnya itu begitu kuat bagi kita. Saat ini giliran kita, hari demi hari, untuk menyatakan kasih kita yang begitu kuat bagi Tuhan. Seberapa dalam saudara mengasihi Tuhan dalam kehidupan saudara? Seberapa dalam saudara mencintai Dia dalam kehidupan saudara? Tuhan sedang menantikan. Dia berkata, aku terkenang. Artinya Dia ingat, Dia rindukan. Itu tetap ada pada orang Israel. Tapi sayangnya pada waktu itu sudah hilang dari umat-umatnya. Tetapi pada saat ini, biarlah cinta dan kasih kita yang kuat itu bukan hanya jadi kenangan bagi Tuhan, tetapi sesuatu yang bisa Dia nikmati saat ini, saudara. Tuhan berkata, aku terkenang. Aku rindukan. Dia mau nikmati kasih dan cinta kita yang terdalam bagi Dia. Saat ini mari kita buktikan, saudara. Saat kita susah, mari kita buktikan bahwa kita tetap mencintai Tuhan. Dan saat kita diberkati, saudara, tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan dengan kasih dan cinta yang terdalam, cinta yang kuat dalam kehidupan kita. Jangan seperti orang Israel. Mereka dituntun, dibebaskan dari tanah Mesir, saudara. Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka segera saja melupakan Tuhan. Sehingga kasih mereka itu jadi kenangan bagi Tuhan. Bukan menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita bisa memahami apa yang paling Tuhan rindukan. Apa yang paling Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Yaitu cinta yang terdalam. Mari kita buktikan cinta kita yang terdalam bagi Tuhan. Karena jika kita tidak hidup dalam kasih dan cinta yang kuat dan terdalam bagi Tuhan, maka pada akhirnya kita akan berakhir dengan penderitaan. Seperti orang Israel, seperti umat-umatnya pada waktu itu. Tapi biarlah dalam kehidupan kita tetap bisa menikmati kasih Tuhan, menikmati rancangan-rancangan Tuhan, ketika kita pun tetap hidup mengasihi Tuhan, tetap hidup mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah kita tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami belajar dari kehidupan orang Israel, di mana Tuhan begitu baik bagi mereka, tetapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, akhirnya mereka berakhir dalam penderitaan. Dan Tuhan berkata kepada mereka, aku teringat kepada kasih-Mu yang kuat, kepada cinta-Mu seperti pengantin. Tetapi kami saat ini, Tuhan, biarlah kasih kami dan cinta kami kepada Tuhan itu bukan sekedar kenangan, tetapi sesuatu yang bisa Engkau nikmati dari kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa, saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.